Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, malam ini atau di saat video ini syuting, Pixel 10 series itu udah di launching. Dan ada variannya, ada 4 ya, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL, dan Pixel Fold ya. Ya ini, tapi ada satu update yang juga disertakan ke Pixel-Pixel seri sebelumnya, terutama mulai Pixel 6, 7, 8, dan 9 series ya, yaitu update di Android 16 GPR 2. Nah, sebelumnya kan GPR 1 ya, sekarang GPR 2 beta 1. Nah, di update ini cukup penting ya, karena kalau misalnya teman-teman saat ini menggunakan Android beta ya, terutama yang tampilannya sudah terbaru ini, yang kayak gini, Android 16 dengan tampilan yang terbaru ini masuknya masih program beta. Jadi kalau teman-teman yang pakai Android 16 stabil, nggak usah heran, kok punya saya masih tampilan lama. Ya, nanti yang tampilan baru, kalau menurut timeline yang ada di info ini, nanti akan November ya. Nih, di November baru bisa ikut tampilannya seperti yang saat ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang berada di program beta dan dapat GPR 2 beta 1, ini cukup penting, ada peringatan di sini. Mari kita terjemahkan dengan Gemini ya. Nah, ini saya bacakan ya. Jika saat ini Anda menjalankan versi beta Android, versi dimulai dengan BP31, itu berarti nomor build-nya, dan ingin keluar dari program beta tanpa menghapus data perangkat, Anda dapat memilih keluar dari program beta sebelum menerapkan pembaruan ini. Nah, kalau teman-teman saat ini pakai program beta dan pembaruan ini diinstal, kedepannya kalau misal akan beralih ke build stabil, tetap dipaksa harus reset pabrik. Nah, jadi ini pentingnya di sini. Sekarang masalahnya adalah ketika saya sudah keluar dari program beta tersebut, saya tetap dikasih pembaruan ini. Dan ya berarti kalau saya terapkan ini, selanjutnya saya akan dimintai untuk reset pabrik kalau saat nanti Android 16 stabil yang tampilan baru ini sudah dirilis. Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Di pembaruan ini ada bukan fitur baru sih, tampilan baru, yaitu semua icon dari berbagai aplikasi, misalnya kayak gini-gini, nanti akan diubah temanya ke tema yang seperti ini nih, material 3 ya, atau material UI. Dan ikonnya bisa diubah semua, terutama kalau yang ditaruh di home screen kayak gini ya. Saya mau coba langsung aja, nggak apa-apa, yang penting penasarannya hilang ya. Karena dari kemarin-kemarin tuh lama banget perasaan nunggu tampilan baru ini diterapkan ke Android 16 yang stabil. Ya, akhirnya saya selama ini menjalankan Android GPR 1 ya, ini kan udah GPR 2. Itu untuk harian, untuk penggunaan harian, dan mulai update bulan Juni itu udah aman. Juni atau Mei ya, itu udah aman. Permasalahan di beta itu waktu itu adalah kamera ultrawide-nya ya, perekaman di Full HD 1080, 30 fps terutama, itu nggak stabil sama sekali. Nah, nanti di Android GPR 2 ini, apakah akan baik-baik saja atau enggak, ya nanti saya sampaikan setelah ini selesai. Oh ya, kita coba lihat release note-nya dulu ya, apa aja yang dikasih di update kali ini. Ya, yang pertama ada expander temp, nggak tahu ini artinya apa ya, nanti kita lihat aja. Auto temp app icon, nah ini yang tadi saya sampaikan, icon-icon yang ditaruh di home screen akan otomatis ngikutin. Kalau misalnya kita warna apa, dia akan seperti ini semua nanti. Semoga aja ya. Terus smoother Android migration, ini kayaknya kalau misalnya teman-teman pindah data gitu-gitu ya, atau menyalin data dari HP lain, ini akan lebih fleksibel, lebih mudah ya. PDF dokumen annotation and editing, ini mungkin kemampuan buat ngasih kayak sign, tanda tangan gitu-gitu, dan editing file-file PDF. Display topologi API, ini mungkin saya kurang paham ya. Device overview configuration, granular haptic feedback control, ini tentang haptic feedback. Quick setting tile categories. Nah, coba aja nanti gimana. Media dan audio, ya ini sih HDR and HDR brightness. Kalau nonton video YouTube mungkin di
yang 4K 60 HDR gitu ya, di sini ada opsi buat HDR slidernya, jadi kecerahannya tuh bisa diatur. Nah, untuk yang beta ini bisa didapat mulai Pixel 6 ya, 6 series tuh masih dapat 6 terus sampai 9A. Pixel 10 kan udah include dari bawaan lahir ya. Dan Pixel 10 itu bisa sampai 6 kali ya, 6 kali update OS. Berapa kali sih di sini keterangannya? 7 kali major Android update. Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Android 23 masih bisa. Ya kalau mau beli nanti aja, nunggu murah. Misalnya ada review-reviewan gitu ya, kita belilah. Dapat ya 4 tahun lagi berarti. Karena kalau beli Pixel itu meskipun udah 3 tahun itu masih dapat jatah update Androidnya masih lama gitu, enak jadi nggak perlu buru-buru lah, harganya juga mahal itu. Udah selesai untuk installnya ya, jadi ini tampilan pertamanya dan saya langsung notice ketika beberapa aplikasi ini yang tadinya kan ini adalah aplikasi non dari Google ya, ini semuanya berwarna mengikuti warna yang ada di wallpaper ini ya, semacam biru-biru kayak gitu. Nah, kalau kita coba satu aplikasi yang sebenarnya agak bandel, biasanya dia nggak mau berubah ya, misalnya ini Shopee deh, Shopee coba. Nah, udah jadi biru tuh ya. Ya walaupun birunya agak aneh ya, berbeda dengan tampilan yang bawaannya dari Google, tapi ya ini udah oke lah ya, daripada sebelumnya jadi warnanya belang-belang gitu. Ini udah lumayan, udah bagus. Lalu apalagi? Nah, ini yang selalu saya notice adalah untuk konten HDR-nya. Kalau bisa teman-teman menonton video HDR tuh kadang lagi di cahaya gelap ya, misalnya nggak terlalu terang, tiba-tiba muter video HDR itu langsung cerah gitu, nggak enak di mata. Di sini ada langsung pengaturannya, bisa dipilih ya, untuk intensitasnya bisa cerah, redup. Nih, lihat ya bagian sini ya. Nih, kalau saya kayaknya nyaman di segini deh, setengah. Kalau terlalu redup nanti lebih redup daripada HDR-nya. Misalnya segini deh, 60%-an. Kalau teman-teman pernah nonton video reels atau story atau foto di Instagram, biasanya ada yang tiba-tiba kecerahan cahaya layar kita tuh mentok gitu ya. Tapi di video itu doang atau di foto itu doang. Nah, itu fungsinya dari pengaturan ini adalah di bagian tersebut, supaya kecerahannya tuh nggak bikin sakit mata gitu. Selain ini, lainnya sih saya belum nemu ada perubahan yang terlalu signifikan ya, terutama di sisi tampilan ya masih seperti beta GPR 1 ya, mirip-mirip aja, belum ada perubahan yang signifikan. Dan kalau kita lihat di menunya sini, wallpaper, icon bertemanya, sini ada satu menu tambahan sebenarnya. Ini ya, ada satu menu tambahan buat, tapi ketika diklik aplikasi tidak terinstall. Nah, ini saya belum tahu aplikasi apa yang dimaksud. Apakah ada aplikasi tambahan dari Google untuk mengubah atau mengkustomisasi icon-icon ini, atau gimana? Nanti belum tahu lah, saya belum explore terlalu banyak. Ini kalau misalnya saya pilih yang biasa, ya ikonnya kayak biasanya, warna-warni. Kalau yang temanya yang ngikutin wallpaper ya jadinya kayak gini. Untuk kamera ya, coba saya lihat apakah, nah ini jadi deg-degan saya malahan, kameranya aman nggak nih ultrawide-nya, soalnya kemarin kan update ultrawide-nya kacau ya. Saya setting ke Full HD dulu deh, 30 fps 0,7 ya, jadi di Pixel 7 ini 0,7 bukan 0,5 atau ultrawide. Coba saya gerak-gerakin bentar. Soalnya kadang tuh updatean beta tuh kayak gitu ya. Ada update dikit, kameranya parameternya berubah lagi. Ini udah oke sih ini. Good. Aman ya, jadi yang penasaran untuk kameranya ini aman, nggak ada masalah. Sekarang 4K-nya nih. Dari lensa utama dulu deh. Cobain. Terus kita pindah ke ultrawide, gerak. Pindah lagi ke lensa utama. 1 kali, 2 kali, 1 kali,
ultrawide. Oke, kita lihat hasilnya. Semoga nggak gempa ya. Oke, aman. Aman sih, nggak ada masalah. Ya, oke. Untuk perpindahannya ya kayak gitulah ya. Saya kadang heran sama orang yang bermasalah dengan perpindahan lensa ini jeduk atau karena dalam workflow videografi saya belum pernah sih terutama yang serius ya, videografi kayak misalnya buat konten YouTube jarang banget buat pindah-pindah kayak gini. Kalaupun jeklik ya nggak masalah gitu loh, nggak ada hal yang tiba-tiba penonton jadi protes, itu nggak pernah sih. Ya nggak sesemut iPhone, ya memang beda OS, beda pabrikan ya nggak akan sesemut iPhone. Tuntutannya terlalu banyak menurut saya. Kalau nyari yang sempurna ya nggak ada sih. Kadang pun saya ada beberapa iPhone ya kadang jelek juga kalau misalnya dia posisinya lagi panas gitu ya HP-nya. iPhone tuh gampang panas juga loh teman-teman, terutama yang seri-seri base model tipis itu atau yang seri Pro gitu ya. Kalau yang Pro Max sih aman karena bodinya besar. Video blurnya ada, jadi yang tanya video blur ya ini Pixel 7 tuh ada, 7A nggak ada ya, seri A tuh nggak ada, 8A juga nggak ada. Jadi di seri-seri reguler sama Pro-nya aja. Untuk update-nya ini lumayan gede ya, ukurannya di 600 MB. Jadi buat teman-teman siapin kuota kalau mau update. Untuk kestabilannya sih ya selama saya pakai yang GPR beta 1 ya aman-aman aja, udah nggak ada masalah. Oh ya, ini patch update-nya ya, saya kasih lihat deh. Ini di 5 Agustus untuk security-nya, dan update sistem Google Play-nya di 1 Oktober 2025. Udah Oktober aja tuh. Padahal Agustus belum habis. Oke ya teman-teman, sementara itu dulu. Yang tanya nomor build berapa bang? Nomor build-nya berapa ya ini? Kayaknya BP41 ya tadi. Ya, untuk nomor build-nya ini di BP41, ekornya 006 ya. Coba sama nggak dengan punya teman-teman di Pixel 7 ya. Ini Pixel 7 nih. Pixel 7 ini belum saya jual. Saya masih belum punya budget lagi buat beli seri Pixel berikutnya. Jadi ini akan saya pakai. Kayaknya lebih lama lagi sih pakainya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini memberikan insight dan manfaat tambahan dan informasi tambahan buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.